Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah. Ini kondisi lagi lemas. Mudah-mudahan kuat paling nggak sampai jam 9 dah ya. Oke, saya akan monitoring chat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Saya akan share screen. Share. Share. Oke. Ini minimizing. Oke. eh Oke, minggu lalu kalau nggak salah sudah sampai information gathering, pakai OSIN, pakai WhoisDIC, segala macam, Dorking. Sekarang kita akan coba melakukan scanning. Cuman supaya selamat, saya tidak akan scanning terlalu jauh, berbahaya. Saya jalanin, nah oke, ini Kali Linux sudah saya jalanin. Passwordnya Kali. Terus servernya, ini dia servernya. Passwordnya, oke. Kita akan coba melakukan apa di sini? Scanning sama enumeration. Enumeration itu kira-kira ngelihat sasaran juga sih. Oke. Ini yang dipakai ada Nmap, ada Ncat, Netcat, ada OpenFast, sama Nessus. Nih dua ini agak susah dipakainya. Jadi bisa saya skip ini dua. Terus kita akan cek SMB, SNMP, FTP, HTTP. Kita akan identifikasi port, service, vulnerability dari target. Ini ada teorinya, nih bisa saya kasih lihat teori-teori dulu ya. Udah gitu kita coba praktekkan. Nmap adalah tool yang fleksibel, powerful untuk discovery jaringan, security audit, bisa deteksi host, deteksi layanan apa aja yang di host, sistem operasi yang dipakai, topologi jaringan kayak gimana, bisa dilihat pakai Recording in Nmap. progress. Oops, oke. Contoh pakainya Nmap-V IP address, kira-kira kayak gitu. Kalau ini cuma satu mesin, kalau pakai /24 seluruh jaringan dilihat, gitu. Kalau kita pengen cek sistem operasi yang dipakai, kasih -O, kita bisa lihat sistem operasi yang dipakai. Kalau pengen ngelihat service yang Recording terbuka, stopped. udah recording start stop gitu ya. SP kita bisa lihat layanan yang kebuka apa aja. Jadi bentuknya kayak gitu. Mainnya command line ya kayak ginian. Jadi jangan pernah berpikir kita pakai GUI. Ini soalnya kita makainya Kali Linux, jadi ya emang enakan command line juga sih. Netcat, ini keren banget Netcat. Bisa membuat sambungan TCP, UDP, transfer data, listen port, segala macam. Kita bisa praktekin Netcat lah, lucu-lucuan. Buat lucu-lucuan bisa. Oke, bisa kita pakai penggunaan Netcat sama Nmap untuk Nmap buat discovery, Nmap buat vulnerability scanning. Buat exploit kita bisa pakai Netcat, buat post exploit bisa pakai Netcat juga kalau mau. Yang penting harus dapat izin, etika, pembelajaran pakai Kali Linux gitu ya. Oke, ini teori aja dulu biar kebayang makhluknya seperti apa. Ini OpenFast sama Nessus jujur dulu susah dikerjainnya. OpenFast gratis, Nessus komersial, dapat diubah sesuai kebutuhan, komprehensif, deteksi berbagai kerentanan dapat disesuaikan, kira-kira gitu. Tapi pemakaiannya horor, yang ini horor sih. Males saya kadang-kadang. Oke, pakai OpenFast Manager, bentuknya tampilannya kayak web, bisa scan ke target sasaran lah kira-kira. Oke, dapat men-scan sasaran, terus ningkatin contoh penggunaan OpenFast, ingin memindai kerentanan sebuah website, tapi dan sebetulnya bisa pakai OpenFast. Kalau Nessus pakai lisensi, jadi ini di skip aja kalau Nessus mah udah lewat. Oke, tapi kita kemungkinan OpenFast nggak saya prioritasin soalnya Rebiek. Nah, ini yang bisa kita tes.
Ini SMB itu file sharingnya Windows. SNMP itu biasanya protokol buat ngomong ke router. FTP udah nggak ada yang make hari ini. HTTP masih ada yang make kadang-kadang. Seringkali udah HTTPS. Oke. Ini yang dicek. Kita bisa pakai SMB client segala macam. Ini buat nempelin ke target. Tapi kalau mau ngetes yang gilanya kita pakai Nmap aja. Ini Nmap ini. Terus kita pakai script SMB enum user NSE. Jadi ini scriptnya diambil di sini Nmap SVN script ini. Terus kita arahin ke host ini. Nanti dia akan bisa ngevaluasi kayaknya user yang ada di sana ini gitu. Dengan cara itu kita bisa dapetin usernya. FTP percuma, HTTP paling blow on pakai CURL gitu. Oke. Ada tuh kan ke close. Oke, ini udah. Nah, ini hands on-nya. Coba kita lihat di sini. Ini kita coba praktekin ya. Targetnya mempelajari cara identifikasi port, layanan terbuka, jenis-jenis vulnerability yang umum ditemukan, tool-tool yang digunakan untuk scanning, pengujian penetrasi, environment yang dipakai, pakai kali Linux 243. Ini saya pakainya 251C. Tapi yang paling baru udah bukan itu lagi sih, harus diganti lagi. Terus buat nyeken kita pakai -SS -SV targetnya ini ngirim sync. Nah, ini harus ngerti ini. Harusnya masuk kuliah jaringan dulu ya. Di kuliah jaringan sebetulnya ya, tapi tergantung dosennya juga sih. Kalau dosennya hacker, dia akan nerangin handshake antara komputer pada saat kita mau komunikasi, mau transfer file atau melakukan hubungan antara klien sama server. Jadi pertama kita akan ngirim paket sync, sana akan ngirim sync acknowledge, terus kirim data pakai acknowledge. Kalau udah selesai kita pakai ada reset segala macam. Jadi ini flag yang ada di TCP itu. Cuman nggak banyak dosen yang ngerti yang ini. Ini buka rahasia dulu ya. Dosennya banyak yang nggak ngerti yang kayak gini. Biasanya yang ngerti IP address. Tapi kalau udah sampai level yang ini jarang. Nggak banyak dosen yang tahu. Kita juga bisa pakai script ini yang tadi. Oke, terus kalau mau cepet scan bisa pakai mass scan ini. Kita nyekan port 1 sampai 65535 IP address tertentu kelihatan semuanya. Oke. Untuk identifikasi vulnerabilities kita bisa manual, bisa pakai tool otomatis, pakai Nikto. Kemungkinan saya akan pakai Nikto yang paling gampang ya. Udah pernah gua kasih belum kemarin ya, lupa. Nanti bisa dilihat. Oke. Nah, ini akan kita praktekkan -SS, terus SV tadi ada SV nih, SV sama SS. Oke. Kita coba praktekin ya. Outputnya kira-kira kayak gini. Nah, sekarang kita akan coba praktekin. Ini adalah ya. Oh, oke. Ini saya pakai 2025 1C ya. Cuman ini kekecilan. Coba digedein bisa nggak? Coba gedein dulu. Setting. Iya, lemot E. Lemot E. Lemot E. Oh. Display mana display? Ini display. Oke, ini 8600 saya ganti ke Oke. Nggak ada yang kepotong kan? Nggak ada.
Keep this configuration close. Oke, udah lebih gede, lebih enak lihatnya. Oke, saya akan masuk ke terminal. Zoom in, saya gedein, zoom in. Host plus F. Host itu yang mana sih? Gue kagak tahu host yang mana. Ini bukan. Ini host ya. Gue kagak tahu lah. Oke. Sekarang saya sudoku. Passwordnya kali. Gue belum tahu IP address dari servernya berapa. Iyalah. Ini dia server. If config 90 192.168.0.90. Saya akan masuk lagi ke sini. Nmap minus SS tanpa SV ya. 192.168.90. Ini kelihatan, cepat banget ya. Kelihatan ada banyak sekali kontrol yang sebelah kanan. Kontrol yang kanan. Oh, ini coba iseng lah, gue coba ini. Kontrol F. Will now switch to full screen mode. Oh gitu ya. Oke, ya udah sebentar. Oh bisa kontrol F aja. Oke. Terima kasih. Itu saran yang baik. Jadi pakai Nmap minus SS kita bisa ngelihat mesin 192.168.0.90 port yang kebukanya banyak banget. Nah, ini jawaban singkatnya ya kira-kira. Kalau kita ngoperasin server, sebaiknya port yang kebukanya sesedikit mungkin. Itu. Karena ini servernya memang dipakai buat dihajar, makanya banyak yang dibukanya. Gitu kira-kira. Ini contoh server yang tidak baik. Waktu itu saya pernah ngevaluasi servernya siapa ya? Servernya Lintas Arta. Yang dipakai sama presiden atau siapa gitu, lupa lah. Pas di scan portnya banyak banget yang buka. Ya dia ngomong lah kita ke sana ya, kayaknya lu portnya kebanyakan kebuka gitu, kebakaran jenggot langsung. Ya gitulah kira-kira. Jadi logika ini harus baca-baca tentang kuliah saya yang di jaringan ya, tapi saya nggak ngajar jaringan nih. Di TTS yang jaringan udah diambil orang lain ya udah. Jadi kalau ngelihat materi jaringan saya, di situ eksplisit ditulis kalau mau aman satu server satu service sebetulnya. Itu kayaknya gitulah. Oke. Deh, ini banyak tidak baik. Oke. Terus coba kita cobain ini ya. Tambahin minus SV. Oke. Lebih lama deh evaluasinya. Karena dia masing-masing. Oh, makasih panel kebuka otomatis ya. Wah. Ya. Oh, nah. Dia bisa langsung tahu versinya berapa. Ini tambahin SV nih ya. Versi berapa di sini pun SSH Ubuntu kelihatan, domainnya pakai bin, HTTP pakai Apache, terus POP3, Dovecoder, AirSync ada, terus dia ada Dovecoder yang SSL pakai SQL kelihatan. Jadi ini kelihatan versinya dan kelihatan saya makanya Ubuntu. Sebenarnya udah kelihatan di sini bahwa dia Ubuntu nih. Ini rata-rata Ubuntu semua nih kelihatan, Ubuntu Linux, Ubuntu banget dah udah. Oke. Deh, kira-kira gitu. Kalau mau gombal banget, bisa juga kita scan seluruh jaringan di rumah saya ya. 00/24. Itu gelo, banyak. Ini banyak komputer di rumah. Jangan khawatir, ada yang Windows, soalnya ada yang nggak bisa lepas dari game. Ada berapa anak ini yang nggak bisa lepas dari game, komputernya pakai Windows. Ih, lama banget ya. SS seluruh jaringan ini parah. Lama, soalnya ada 255 yang di scan. Dan tidak semuanya hidup sih, hanya sebagian hidup. Tapi lumayan banyak nih. Ini di sebelah saya aja ada berapa komputer? 1, 2, 3. 3 lah paling nggak, 4. Ada routernya 1. Oke. Lama, malas nunggunya. Ini butuh kesabaran karena kita lagi kuliah. Ini saya kontrol C aja ya. Sorry deh. Oke. Nah, jadi kira-kira kayak gitu tekniknya. Kita bisa ngelihat. Nah,
Yang ini, yang SS ini itu half open sync. Kalau mau connect ST kalau nggak salah. Oke. Nah, sekarang saya akan coba nyecan ini ya, vulnerability yang SMB segala macam. Jadi yang tadi port surface itu kayak gitu aja caranya. Sekarang kita akan ngelihat SMB sama HTTP atau apalah di sini ya. Nah, paling gombal adalah yang ini nih. Jadi kita harus download dulu script ini ya. SMB enum user NSE. Ini harus diambil. Jadi caranya ngambil, saya harus nge-web dulu ke sini. Wah, ini scriptnya. Ini scriptnya buat Nmap. Ini harus di save sih sebetulnya. Jadi seharusnya ini segini aja. SMB. Ini dia SMB. Tadi SMB apa sih? Ini dia. SMB enum user sama share. Dua ini yang dipakai sih. Oke. Share itu sharing yang ada di apa? Sharing yang ada di file sharing. Kalau usernya apa? Supaya enak, save as aja. Ini saya download. Terus yang ini juga saya save as. Coba OS Discovery, save as. Udah gitu ya. Oke. Ada 3 NSC yang sudah saya ambil. Coba kita cek. Dia harusnya ada di /ono home download ls NSE. Oke, ini ada 3 NSC. Saya harus ambil ini dari Kali Linux. Jadi saya masuk ke Kali. Oke. Clear layar. Saya harus download. Coba ini jang isinya apa tuh? Ini lagi ngomongin apa waktu kemarin ya? Lupa. Oke. Ada titiknya. Oke, clear layar. SCP saya ngambil ke 3 nih komputer yang saya pakai. Home, download bintang NSE. Oh, kasih titik. Yes. 1 2 3 4 5 6. Ke download semua, ada 3 NSE di download. Clear layar. Sorry. Ini di sini ada 3 SMB enum share, enum user, SMB OS Discovery. Oke, sekarang saya akan kerjain makhluk ini dengan cara ini. Nmap, script, portnya berapa, hostnya mana. Oke, saya harus cek dulu sebetulnya yang ada. Kalau ini ngejebolin soalnya, udah pakai script ini ngejebolin ya. Kalau enggak saya cobain ke file sharing saya. Jadi saya kasih tahu aja. Nih, saya sih nggak masalah ngasih tahu soalnya ini servernya ada di rumah kan. Jadi lu nggak ada yang bisa masuk juga percuma kan. Oke, saya gedein dulu supaya enak melihatnya. Ini server 9 adalah file sharing. Oke. Ini lagi ngopi 8 terabyte sih sebenarnya. Kondisi ini lagi traffic tinggi yang ini. If config. Jadi ini ininya harddisknya ada di sini, var, data, library. 2 misalnya books, hacking. Nah, ini buku-buku hacking ada di sini juga. Oke. Jadi ini adalah perpustakaannya. Nah, kalau mau akses bisa dari sini nih.
PQRS itu var data library itu books ABCDF hacking. Ini dia. Ini hacking yang tadi. Tapi ini dibaca dari komputer saya. Ini komputer saya ngeliat ke server. Yang tadi yang command line di server langsung. Ini dari komputer ngeliat ke server. Ini ngomongnya pakai SMB. Pakai file sharingnya Windows sih sebetulnya. Tapi ini dua-duanya Linux bukan Windows ya. Nah di sini ada buku-bukunya. Saya liatin aja. Ternyata jelek ya. Ini misalnya di sini ada Burp Suite Starter. Cara pakai Burp Suite kayak gimana? Ini ada bukunya. Oke. Suite Starter. Cara pakai Burp Suite kayak gimana? Bisa dibaca-baca. Ini berapa halaman nih? Sekitar 56 halaman. Jadi cara pakai Burp Suite doang ini ya. Oke. Waduh ini download Burp Suite gimana? Saya kalau di Kali Linux sih yang di DOS. Pengen nge di DOS. Gue cari di DOS semua dah. DOS. Ini ada satu folder isinya di DOS. Ini buku, ada 2 buku yang ada kata-kata di DOS-nya. Kalau di folder ini isinya cuma 2 buku aja. Beginner's Guide to Brute Force and DDoS Attack. Wah ini hacker yang bikin. Ini bentuknya presentasi doang, garing. Ini garing. Oke, ini nggak menarik. Oke. Ini ada lumayan di sini dari University of Malaysia, Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, Theoretical Experimental Method for Defending Against DDoS Attack. Ini keren. Ini ada sekitar berapa halaman? 56 halaman. Daftar isinya mana? Ini daftar itu. DDoS Attack itu seperti apa? Oh, ini buat bertahan dari DDoS Attack ya. Teknik pertahanannya kayak gimana? Ini teori. Mana konfigurasinya? Tidak ada konfigurasinya. Tidak ada konfigurasinya. Wah ini udah harus baca-baca semua sih. Nggak garing. Males kalau udah baca kayak gituan. Coba di sini coba lihat ada yang di DOS tuh. Oh, DDoS kecil. Oh ini praktek nih. Ini buku yang rada-rada praktek nih. Kita coba lihat. Dari bukunya ada insting gitu kalau ngelihat buku teh ini kayaknya rada praktek. Ini masih teori. Oke. Oh ini kan udah kelihatan nih. Ini command line ya. Ini propagasi dari malware-nya supaya bisa barengan. Nah tuh kelihatan tuh. Ini sync acknowledge. Ini adalah handshake. Ini nyebutnya three-way handshake tadi ya. Boleh minta, boleh aja. Cuman kalau gue pakai email satu-satu pening kepala, mendingan kirim harddisk saya copyin semua. Gak usah mikir saya kalau udah ngopi harddisk mah nggak pakai otak. Cuman hati-hati ya ngirim harddisk. Pastiin pakai antistatik, pastiin bubble wrap-nya berlapis-lapis. Ini ada orang ngirim gak pakai antistatik, kagak pakai bubble wrap, harddisknya 2 tera jebol sampai rumah saya. Ya udah gue balikin lagi, minta maaf nih harddisk jebol nggak bisa gue pakai, gitu. Nyesel dah lu 2 tera jebol. Jadi hati-hati, jangan anggap remeh itu yang namanya bubble wrap dan teman-temannya, soalnya itu fatal. Kalau jebol nangis soalnya. Coba lihat di sini. Ini ada kayak gitu. Ini mah kayak perintah apa nih? Di atas tadi ada kalau nggak salah. Oh ini di sini ya. Bin extat. Nah ini kayak ya udah gini deh. Bentuk-bentuknya dah. Tidak manusiawi gini dah modelnya. Itu ya. Sip. Oke. Mana lagi? Dissecting the hack, forbidden network. Hangar software test attack to break mobile embedded device. Ya udah baca-baca aja dah.
Itu RF. Serius amat sih hidup. Ada. Mau RF bangetnya. Tapi bukan attack RF, ini RF dulu. Jadi gini ya, kalau kita mau nyerang apa segala macam, kita harus ngerti barangnya itu seperti apa. Nggak bisa kita cuman baca buku attack-nya doang sih, sebenarnya nggak bisa. Kalau RF, di sini ada buku RF-nya langsung. C. Ini dia. Ini cellular wireless book. Ini buku-buku tentang cellular sama wireless di sini. Oke. Kalau baru sekarang download Pirate Bay-nya ya, ini saya klik sembarangan aja ya. Ini Cisco nih, bukunya Cisco LAN Security lah. Tapi bukan RF benernya. Kalau RF benernya sih, kalau mau geblek mah microwave. Nah ini RF banget ini. Eh, nah ini rangkaian microwave. Ini parah kalau ini. Mabok lu. Lamp elemen for RF microwave circuit. Mampus. Ini. Saya kasih lihat ya ke bawah. Nah, ini namanya coil. Ini masih, nah ini antena nih. Ini bukan antena sih. eh apa buat apa nyalurin sinyal microwave kayak gimana. Oke, pakai ini pakai PCB sih sebetulnya bikinnya, tapi ini ada hitungannya sih, jadi nggak sembarangan sih, kalau nggak dia kacau. Itu ini RF bangetnya kayak gini bentuknya, ini RF yang beneran banget ya. Saya juga bukan jurusan yang ini sih sebenarnya, ini cuman karena saya kerjanya nyolder pemancar dulunya, ya ngerti juga akhirnya sih. Nah ini Artec RF Microwave Oscillator Design, Advanced RF Antenna Circuit Nonlinear Application, Amateur Radio Microwave. Ini lebih gampang. Kalau yang ada tulisan amatir radio lebih gampang bacanya. Itu. Oh ini mah slide garing. Kalau mau RF yang lain bisa ngelihat buku ini, Amatir Radio Books. Nah ini misalnya ini kita bikin satelit nih. Ini cara bikin satelit ya. Affordable micro satellite based internet access environment monitoring. Ini pakai bikin satelit sendiri nih. Ini cara bikin satelit. Ini kayaknya ground station sih. Ini masih ini ada satelitnya nih. Ini satelit yang dipakai. Ini mikrosatelit. Oke. Ini harganya sekitar 2-3 M kira-kira. Kalau ngetes dan main RF memang bisa kena sanksi. Ya kalau ganggu kena, kalau nggak ganggu dan nggak ketahuan nggak apa-apa. Kalau mau aman, kalau mainan radio, kalau mau aman, ujian orari sih. Saya kan orari, saya punya lisensi, punya izin. Jadi suka-suka. Orari bisa main di frekuensi 2,4, main di frekuensi 900 MHz, bisa. Orari bisa main di situ. Jadi yang frekuensi yang dipakai sama operator bisa kita pakai sih sebenarnya. Ini bikin satelit juga. CubeSat. Bentar. Mana sih? Stop dulu lah. Deh ya, jadi ini buku-bukunya ada. Kalau mau di copy silahkan kirim harddisk, tapi ntar ditulis. Saya pengennya, soalnya RF jarang saya copyin. Kebanyakan yang di copy cuman hacking sama AI, dua itu. Itu udah kalau 500 giga habis tuh dua. Kalau mau RF harus bilang mau RF, jadi saya kurangin yang lain. Saya masukin ke RF sama hacking, cyber security-nya masukin. Soalnya ini gede juga sih RF sih sebetulnya. Oke. Oke, sekarang saya balik lagi ke sini. Sekarang kita akan coba ini ya. Saya akan coba ini port 445, tapi hostnya ke perpustakaannya. Aduh, gimana caranya enaknya? Terpaksa ditulis nih.
nmap minus script SMB i6 user NSC minus P445. Oke, saya akan masuk ke sini. Oke, sudosu kali nmap minus script ls dulu ya. Oh, ini dia ya, udah ada user nih ya. Nmap minus script SMB i6 completing host. Saya pas script benar ya. SMB i6 users NSC terus minus P443 445 bukan, salah ngomong, 192.9809. Oh, salah. Script gini nulisnya. Nah, dia dapat. Jadi dia harus evaluasi kelihatan usernya ini. Terus 445 benar usernya ini. Coba kita lihat i6. Jadi caranya dapetin user gitu sih. Ini kita ngelihat, tapi harusnya kita harus nyekennya ini. Coba kalau gua iniin 0/24 bisa nggak? Ini gombal sih. Ini nyeken, kena semua. Goblok. Edan, oke. Dia, oke. Cuman satu yang kebuka. Jadi komputer ini doang yang kebuka. Ini satu ini kebuka. Oke. Sinilah, dari sini sampai sini. Nah, ini satu komputer nih. Oke. Ini ada Buffalo lagi, nggak kebuka. Ini ada juga Gigabyte, ketutup. Yang kebuka cuma satu ini doang, file system. Yang lain ketutup. Ini adalah VirtualBox, ketutup. Ini ketutup semua. Jadi nggak ada yang, saya punya ASRock ya. Gue punya ASRock, baru tahu gue punya ASRock. ASRock yang mana ya? Oh, komputernya anak nih. Ada yang ASRock nih berarti di atas. Ini ada TP-Link. Tapi tutup semua sih rata-rata. Semuanya close. Yang kebuka cuma itu aja. Oke, sekarang kita akan cobain yang lain. Sorry. Kan kita ada i6 user udah dapat, cuma ada satu yang kebuka. Kita bisa OS discovery, dari yang kebuka itu kita bisa lihat OS-nya apa. Ini SMB OS discovery. Ini ada yang salah ngetik lagi. Free NSC. Oke. Yang ketutup nggak bisa dilihat, OS-nya harusnya satu kelihatan dong. Yang kebuka harusnya kelihatan. Ini dia. Nih. Ketipu dia, goblok. Dia pikir Windows. Padahal udah jelas sini ditulis Samba Ubuntu. Dia pikir OS-nya Windows. Beko ya. Jadi ini kelihatan. Ini kondisinya pakai NAS sih sebetulnya. Makhluk ini jalannya di NAS. NAS-nya udah saya format. File system aslinya diformat. Diganti pakai Ubuntu. Tapi Ubuntu udah lama nih. Ubuntu lama ini udah nyala 10 tahunan. Nggak mati-mati. Bukan Windows. Ini bego nih sebenarnya. Bukan Windows 6 sebetulnya. Yang benernya yang ini.
Itu nama komputernya ScanDisk. Sebetulnya saya pengen ngasih namanya SanDisk. Cuman waktu ngetik salah ketik, ketambahan C jadi ScanDisk. Jadi tadinya awalnya maunya SanDisk karena ini komputernya nggak pakai hard disk, dia pakai flash disk. Jadi sistem operasinya ditaruh di flash disk. Kira-kira gitu ceritanya makhluk ini. Jadi itu kita bisa lihat OS Discovery-nya. Coba kita lihat lagi adalah yang Inam Share. Oke. Wah, nggak usah sampai 124 lah ya. Ini langsung aja 9 lah. Emang cuma itu yang kebuka. Mau diapain? Yang lain kagak kebuka. Wah, ini kelihatan share-nya banyak banget di sini. Oke, share-nya bejibun. Jadi di komputer 9 ini banyak sekali saya share. Ada ini ada media. Ini IPC dolar, ada media 2, ada print, ada apa lagi di bawah sini? Ada print, ada share 1, ada USB, jadi banyak. Dapat dari mana makhluk-makhluk ini? USB apa segala macam, saya kasih lihat di sini. Oke. Settingannya ada di mana tuh makhluknya? Jadi harus ngerti sebetulnya cara konfigurasi servernya kayak gitu. Ya lah. Sudosu itu adanya di SMB. Sorry salah. LTC Samba. Nih. Di situ ada smb.conf. Nah, ini share-nya sih sebetulnya. Jadi kita bisa konfigurasi si file sharing ya. Oke. Di sini saya konfigurasi dia siap buat dipasangin printer sebetulnya, tapi ini nggak ada printernya sih. Nah, sharingnya cuma gini. Media sebenarnya akan nempel ke var data. Media 2, mon media. USB adalah MNT USB. Kemudian home share dikenal sebagai share. Home share 1, share 1. Kira-kira. User yang bisa akses ini. Derry itu anak saya, dia kerjanya ngedownload film. Ya udah, lu akses langsung dah, gitu. Jadi pada torrent-torrent semua lah. Ya udah, diaksesnya gitu. Tuh, jadi kita bisa ngatur sih siapa yang bisa akses. Jadi ini kebetulan file server yang ada di rumah diakses sama berapa orang lah, kira-kira gitu. Deh, beres ya. Jadi harus baca-baca. Sebetulnya share-nya suka-suka sih. Mau folder yang mana yang di-share. Gitu. Oke, ini udah bisa kita lihat. Kita bisa lihat enum dari user, enum share-nya. Ini tadi enum share-nya di sini. Dan kita bisa enum dari ininya. Nah, tapi ini masih banyak banget nih sebenarnya. Kalau mau gombal sih bisa di downloadin ini semua. Bisa dicoba satu-satu. Ini adanya di SVN. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan. Ini saya nggak copy paste ke chat lah. Kelihatan. Jadi svn.nmap.org/nmap/script. Ini script-script yang kita bisa pakai di Nmap. Yang udah dibikinin sih. Ini scriptnya udah dibikinin, kita tinggal pakai doang. Oke, jadi ini pakai Nmap. Kayak gitu. Udah enak, tinggal pakai doang. Ini yang HTTP banyak banget. HTTP banyak banget. Di sini kita bisa ngelihat full. Saya gedein lah. Iyalah, klik. Oke. Ini CVE itu buat ngevaluasi apa sih namanya? Bug. Ini apakah ada di HTTP yang kita evaluasi, nggak bisa dicek. Cuman yang jadi masalah, jadi ini kalau udah ngeliat kayak gini, sebetulnya script buat melakukan pentest banyak banget. Dan sebetulnya kita akan susah kalau kita harus melakukan pentestnya manual. Ini bayangin script ini banyak, mau dimanualin, mampus lu. Mabuk ini sebetulnya kalau kita manual. Toolnya sih ini doang sih, Nmap doang. Toolnya yang dipakai Nmap. Tapi kan payloadnya kan macem-macem. Jadi cerita yang benarnya adalah
toolnya ini Nmap sih sebenarnya. Cuman kita mainnya di sini sih sebenarnya, bukan di Nmap-nya. Nmap-nya sih cuman kayak jalan buat ngirim skripnya. Nah, mainnya di skrip ini sih sebetulnya. Nah, yang seru adalah gimana caranya supaya ini semua bisa dibuat otomatis. Kalau yang ngerjain ini orang, capek nih satu-satu dimasukin. Kita download dulu skripnya satu-satu, terus kerjain satu-satu. Makanya belakangan kita mulai ininya, generate skripnya AI. Ini pakai AI di sininya. Diganti pakai AI. Belakangnya tetap Nmap, tapi kita pakai AI yang akan inject skrip-skrip ini. Dan di sini proses pentestnya jadi otomatis semua. Gitu. Dan ini jebol. Kalau udah kayak gitu, jebolnya lebih gampang. Kalau kita pakai script satu-satu lama banget kan, males. Jadi kira-kira gitu ceritanya. Kejadiannya. Wish, empty password. Parah. Parah nih. Bisa ngecek empty password. Ini kita bisa ngelihat usernya MySQL. Coba. Bisa nggak ya? Coba. Saving S. Iseng. Coba kita ambil. SCP. Oh, ini dia. Oke, ini saya ada MySQL user di sini. Yang seru MySQL itu portnya berapa ya? Kalau nggak salah 11 berapa gitu. Coba kita cek dulu. Atau saya cek dari sini aja. Berapa portnya? 90 tadi. Oke, 3306 portnya. Oke, sekarang kita akan percobaan. Ini percobaan ya? Atau jalan nggak tahu nggak? 3306 ya. Sudo su. Oke, ini layar. Oke. Ini 90 IP-nya. 3306. Portnya MySQL. Sekarang saya cobain skripnya MySQL. Alah, reset. Baksa ditulis nih. Nmap minus script MySQL users NSE minus P 3306 192 168 090. Skripnya kagak jalan. Soalnya diblokir sih sebetulnya. MySQL-nya ada, cuman bisa dikoneknya dari 127.0.1. Jadi nggak mau dari IP luar yang ini. Udah, nggak bisa tembus berarti. Tapi ada MySQL-nya, kita bisa lihat ada. Karena di port 3306 dia operasional, kebuka MySQL. Tapi script MySQL yang ininya nggak jalan. Itu ya, cobain MySQL, coba yang ini ya. Inam ya. Bisa nggak ya? Sorry, ini lagi iseng aja ya. Saya sambil iseng ya. Jadi isengnya caranya, ini ada brute juga ya. Ini ada audit, menarik Kita coba downloadin satu-satu lah. Terus cobain masing-masing. Oke, jadi ini ada MySQL yang lucu-lucu. Coba kita copy-in, clear layar. Oke, nggak bisa dari situ. Kayaknya memang dari yang ini tadi. Ini ya. Semua NSC saya ambilin, ada MySQL brute, apa segala macam, sudosu. Oke. Sekarang saya ganti dia audit.
NSC nggak bisa nembus. Coba brute. Wih, berjuang dia. Nggak bisa nembus, susah. Ntar males nunggu. Ada satu lagi MySQL i6. Ini lama banget ya. Ntar. Ini kayak gini harus buang waktu. Jadi mainan hacking tuh gitu sih. i6. NSC. No valid account from statistic performance 10 guys in 1 second average TP 10. Tapi nggak bisa dapet dia. Oke, jadi nggak berhasil. Kira-kira kayak ginilah prosesnya. Gitu ya. Oke. Ini nanti baca-baca aja. Di sini ada NFS, ada Omron, Over, OpenVAS juga ada, Oracle, ada Bejibun, POP3. Di situ ada POP3. Ini kalau mau dicoba satu-satu kayak gini, diambilin satu-satu, cobain satu-satu sih. Jadi tekniknya gitu ya. Ada SIP. SIP ini buat telepon. Oke. Ini SMB, Bejibun. SNMP buat ke router. SSH, ini saya masuk kemana-mana pakai SSH. Terus TFTP, VNC, banyak. Oke. Yang seru adalah bikin NSC-nya ini sih. Jadi kalau kita klik di sini, kita bisa lihat. Nah, ini bikinnya. Teks sih, file teks biasa. Ini bisa dimodif. Cuman jujur, saya suruh modif, mabuk. Kalau mau enak, modifnya pakai ChatGPT. Kalau mau lebih enak lagi, udah kita bikin AI buat attack aja sekalian. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Oke, bisa nggak ya? Saya nggak tahu bisa apa nggak ya. Ini SNMP adalah Simple Network Management Protocol, SNMP, Simple Network Management Protocol. Dia bisa ngelihat informasi publik yang ada di router dan sebagainya. Oke. Caranya pakai SNMP Walk kayak gini. Kita coba ini, tapi kemungkinan nggak jalan sih. Soalnya saya nggak buka SNMP-nya di routernya, tapi kita coba aja, mudah-mudahan kebuka ya, pakai doa. Saya cuma ada router yang internetnya aja sih. Coba. Saya portnya 2222, itu router internetnya. Terus perintahnya adalah SNMP walk -v 2c -c public. Ini adalah ininya apa sih? Kayak apa ya, roomnya lah apa kayak gitu, target IP -v 2c -c public SNMP walk. Oke, -c, nah, coba lihat, -v -c -v 2c itu kan, -v 2c, udah gitu -c public. Terus 192.168.0.222. Dua adalah nggak ada. Ya 222 tidak punya SNMP yang bisa. Ini nggak ada sih di sini, SNMP nggak ada. Coba kalau kita lihat 4 ada betul. 4 tuh router yang saya pakai buat printer sih, nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa saya evaluasi SNMP-nya karena SNMP-nya nggak dibuka. Oke. FTP percuma. Kalau ini kita bisa nge-web langsung. Caranya, salah. URL http://192.168.168.090. Ini langsung keluar
page-nya ya, clear lah ya. Ini pakai command line, jadi ini kayak ngebrowse saya pakai command line supaya enak, saya tambahin more aja ya. Nah, kita bisa ngelihat satu-satu. Ini adalah page ininya Apache sih sebetulnya yang kita lihat. Tuh, sorry. Itu tadi Apache 2 main configuration. Coba kalau kita lihat ini Squirrel Mail. Ini buat emailnya. Move permanen. The document has moved ini here. Jadi pindahin nama dia. Kalau saya ganti DVWA. Not font. Berapa ya? Coba bentar saya masuk sini dulu ya. Oke. CD var www html DVWA 1.9. Makanya minusnya kayak gitu. Oke, salah minus. Clear layar. 1.9. Ini. Hah? Oh. Dia nggak mau dibaca pakai si URL rupanya. Jadi si URL bisa kita ngelihat isi HTML dari web yang kita analisa. Kira-kira kayak gitu sih. Itu kalau si URL. Oke. Nah, kita akan nyoba lihat. Ini udah ini SMB kelihatan gampang banget. SNMP tergantung si routernya diaktifkan atau enggak. FTP udah nggak ada, di rumah saya juga nggak ada FTP sekarang. HTTP itu tadi nggak bisa diakses semuanya. Jadi ini dari 4 ini cuma 1 yang berhasil diakses. Ini udah. Oke. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita exploit. Apa itu exploit? Ini kemungkinan, jadi saya akan berusaha ngasihnya cepat ya, biar sebelum waktunya sudah selesai. Jadi ntar di sananya bisa suka-suka lah ya diajarin. Ini ada beberapa: buffer overflow, SQL injection, cross-site scripting, remote code execute. Yang paling nyebelin yang ini. Ini yang sering dipakai sama judi online segala macam. Yang ini nih sebenarnya zero day exploit. Contoh eksploitasi, curi data, nolak layanan, ambil alih kontrol, kira-kira gitu. Tujuan exploit adalah akses tidak sah, curi data, rusak sistem, spionase. Cuman jujur, kalau kondisi sekarang, exploit yang ada kebanyakan buat naro slot gacor sih. Parah. Itu banyak dikerjain. Terus pencegah exploit, pembuatan software, firewall, pantau sistem, pelatihan keamanan, pentest. Kira-kira kayak gitu. Oke. Balik lagi, CV. Common Vulnerability and Exposure adalah sebuah database yang catat keamanan hitungan anak lunak. Jadi ini sebenarnya catatan vulnerability yang ditemukan di aplikasi, exploit tender store, mana exploitnya? Agak nemu. Oh ini. Ini SQL injection ya. Iya. Ini udah SQL injectionnya sih. Ya termasuk kategori exploit lah. SQL injection ya. Union select ini. Ya SQL injection. Ya oke. Tender Indonesia Online. Oke. Cuman kalau CVE itu database. Bolongnya misalnya Microsoft bolongnya di mana aja, kita misalnya Word bolongnya di mana aja, itu tergantung versi sama tahun ya. Oke, jadi biasanya si hacker akan lihat CVE, dia analisa kan, tadi kan kita bisa analisa sistem operasi yang dipakai apa,
aplikasi yang dipakai versinya berapa, terus kita cari CVE-nya sih. Jadi CVE adalah ID untuk kerentanan. Setiap CVE memiliki nomor unik identifikasi kerentanan secara spesifik. Oke, jadi ada deskripsi singkat, produk. Jadi ini isinya bukan exploit-nya, tapi keterangan bahwa aplikasi ini punya bolong di sini dan kondisinya parah. Oke, kenapa CVE penting untuk ethical hacking? Karena CVE bantu ethical hacker buat cari target. Terus pakai CV kita bisa tahu bolongnya di sebelah mana. Udah gitu dari bolongnya itu kita bisa bikin exploit atau pakai exploit. Solusinya si vendor software merilis patch untuk memperbaiki kertas. Jadi waktu si software rilis patch dia akan tulis ini patch untuk mengatasi CV yang nomor berapa. Kira-kira gitu. Jadi CV itu bukan exploitnya ya. CV itu database lah. Itu. Cara memahami CV mulai dari dasar, pelajari, jadi harus ngerti konsep-konsep keamanan, buffer overflow, SQL injection, cross-site scripting harus tahu. Kemudian harus bisa baca source code, bisa akses ke database-nya, ada tulisan ininya, ada satu lagi NVD. Kalau NVD yang ngeluarin NIST. Ini NIST itu kayak badan standar IT-nya Amerika lah. Tapi nggak ada IT, iya IT lah. Oke. Bisa CV bisa dicari sih. Database ngantuk gue. Seharian soalnya. Nih cv.org. Nah ini dia makhluknya. Ini ada cv.org. Dia nyimpennya di sini, kita bisa nyari-nyari. Kalau harusnya ada search-nya deh. Ini di atas ini. Oh, sorry. Ini ada search. Misalnya Ubuntu 2404. Ada nggak? Ini ada beberapa CVE. Ada 12 CVE dari Ubuntu. Kita bisa lihat CV-CV-nya. Ini 2025 ya, baru banget ya. 24 tahun kan baru. Oke. Tapi tahun depan saya ganti 2604. Ini kita bisa lihat di sini ada description, ada vendornya siapa, terus segala macam bisa dibaca di sini. Jadi bentuknya kayak gini sih. Oke, kalau mau gombal, coba misalnya kita cari software apa ya? Office 360 ya. Ada 2. Mitre tuh. Wow. Oke. Jadi kita cara nyarinya gitu sih. Lihat misalnya MySQL. CV-nya berapa aja. Ini yang 2025 ya. Total ada berapa CV ini? Ada 2000 CVE. Karena saya nggak specify MySQL yang kapan. Ya 2300. Kalau MySQL yang paling baru 2025 ada berapa? Ada 10 CVE-nya. Mitre full and check. Ini mitre rata-rata yang rajin. Ini pakai konsultan, ini pakai duit pemerintah Amerika sih. Gitu. Makanya Trump ngamuk-ngamuk. Soalnya dia ngasih duit kok yang untung dunia gitu kan, kesel dia. Nih, udah ya, CV udah beres. Contoh penggunaan CV adalah memeriksa aplikasi apakah versi itu rentan. Jadi caranya kalau ini buat masukan aja sih, misalnya kita kerja di satu perusahaan, kita pengadaan barang, udah gitu ada penawaran versi apa, aplikasi apa, kita cek ada CV-nya, nanti harus tanya sama vendornya, patch buat CV ini udah dikasih apa belum gitu. Jadi kira-kira gitu loh. Untuk ethical hacking, periksa aplikasi, bikin payload, uji. Kalau mau gombal, tapi ini biasanya akan susah di ChatGPT, dia nggak mau bikinin payload. Jadi kepaksa harus pakai yang remnya blong. Mungkin, ini mungkin ya, mungkin
apa Grok atau yang lain masih suka kadang-kadang ngeluarin sih. Kalau kita tolong bikinin payload untuk exploit vulnerable yang ada di CV ini gitu. CV-nya harus dipaste di situ. Oke. Gunakan tool otomatis seperti Nmap, Nessus segala macam, jaringan dengan peneliti keamanan bergabung, terus etika. Jadi kira-kira yang akan kepake sama kita yang ini. Gunakan tool otomatis. Otomatis namanya Nmap sih. Itu bayang ya. Oke. Terus ini CV udah. Buat exploit sederhana berdasarkan CV. CV sendiri cuma database, exploitnya. Nah, pilih CV-nya. Pelajari dengan baik kerentanan ini. Identifikasi input yang dapat memicu kerentanan. Pelajari mekanisme pertahanan yang mungkin ada di perangkat lunak. Boleh milih pakai Python, C, Ruby, exploit. Ini contoh sederhana buat buffer overflow dari aplikasi web. Webnya pakai Apache misalnya, terus CV-nya 2023 1234 misalnya. Nah, ini kayak gini sih bentuknya. Kita harus bikin payloadnya, terus ini connect. Ini pakai bahasa apa nih? C ya. Connect ke target apa, terus kirim payload, tutup. Jadi bentuknya cuma gitu doang sih. Ini payloadnya sesuai dengan CVE, kemudian connect, kita define soketnya dulu, terus connect, terus kirim payload, terus putus. Jadi sebenarnya bentuknya kayak gini doang sih. Tapi yang seru adalah nentuin payload ini karena ini tergantung CVE-nya. Jadi CVE-nya kayak gimana? Oke. Contoh di atas sangat sederhana, tidak akan berfungsi pada sistem yang aman. Membuat exploit yang kompleks membutuhkan pengetahuan dalam tentang pemrograman, keamanan jaringan, arsitektur sistem. Jangan pernah mencoba exploit pada sistem yang tidak memiliki izin. Jadi exploit kalau mau dicoba ke server lokal. Di sini server yang lokalnya di saya 192.168.0.90, kira-kira gitu. D. Platform yang bisa coba hack the box, try hack me, full and hub, itu kalau di internet ya. D. Itu bikin CV sederhana, memilih dan modifikasi CVE, exploit. Oke. Namanya exploit adalah kode yang dirancang untuk memanfaatkan kerentanan pada suatu sistem atau aplikasi. Tujuan untuk akses tidak sah, merusak sistem, mengumpulkan informasi sensitif. Jenis exploit macam-macam, buffer overflow, SQL injection, proses shifting, dan macam-macam. Proses milih, scanning, lihat database, exploit database yang ada di database, cari di exploit.db atau metasploit. Oke. Cari exploit yang udah ada di exploit.db atau metasploit. Coba kita cek. Jadi di sini udah nyediain exploit macam-macam. Jibun. Ini 2025 0826. Jadi bulan apa? Bulan Agustus. GeoVision AS Manager window. Oke. Bisa di search dong harusnya. Windows. Ya. Waduh. Seru ya nyarinya. Lantronix Provisioning Manager, Tenda, Wish. Ini Tenda tuh ini ya. Tenda tuh access point ya. Ini Cisco juga ada. Ini Cisco Authorization Bypass. Wih, parah ya. Byte Reaper, platform multiple, web apps. Coba kalau kita klik di sini, nah dia nih exploitnya. Ini Python, pakai bahasanya Python ya, gedein. Jadi dia makanya Python, terus ini scriptnya Python. Konsekuensinya Python bisa di run dari shell sih sebetulnya. Wih, ini apa nih? Ivan, oh ini Ivan yang bikinnya Ivan sih.
Ivanti Endpoint Manager Mobile. Ivanti. Iya bener, Ivanti. Ini Ivanti. Endpoint Manager Mobile. EPMM. Walah, bannernya kayak gitu. Oke. Jadi ntar download, di run pakai Python sih. Untuk lapor CV, waduh, saya juga belum pernah sih jujur. Lihat aja di sini ya. FAQ. How do I contact to CV program? Use CV program request form. Klik here. Jadi ada request formnya. Nih, jadi gini sih, ada klik here nih. If criteria are required, click here. Ini kita masuk request form dulu. Ini kalau nggak usah di ini ya, nggak usah di encrypt. Select request type, report, notify, request update, request information. Jadi bisa request macam-macam di sini. Terus your email address, terus GPG key-nya buat encrypt dan sebagainya. Nah, mainan kayak gini sarannya pakai ini sih. Jadi harus ngerti ini ya, encryptan. Di sini, ini saya makanya Thunderbird. Thunderbird di sini ada end-to-end encryption. Kita bisa set sih end-to-end encryption-nya di sini. Jadi saya harus bisa tambahin key, add key di sini, dan kita bisa create open GPG key. GPG key-nya, public key-nya bisa kita kirim ke yang tadi. Oke. Kita kirim ke CVE-nya tadi. Kan tadi minta key kan. Itu public key yang kita kirim. Bisa kita generate sih public key-nya. Mana sih? Coba pakai ini aja. Ush, jangan di-delete, kacau. Ush. Wah, ini account setting. Oke, ini expired. Bisa saya bunuh nggak? Saya bunuh sih. Suka rewel sih soalnya. Mumpung lagi kayak gini, delete key. Oke. Ini bisa delete key lagi. Create properties apa? Oke, saya akan delete key. Ini ada copy public key, ada send public key via email. Kalau secret key, ini export public key to file. Jadi caranya kita punya key, tapi ini kondisi key saya udah expired ya. Harus dirubah lagi key-nya. Kita bisa export public key to file. File ini yang tadi dikirim pakai buat daftar yang di sini nih. Nah ini, enter GPG key to encrypt di sini, Pak. Public key-nya kita taruh. Jadi dia emailnya main key yang kayak tadi. Cuman public key-nya harus kita taruh dulu di sini. Public key-nya kita ditaruh di sini. Biar komunikasinya bisa lancar. Itu ceritanya. Oke. Ini saya tutup lagi. Tutup mana key. Ini udah. Jadi caranya gini aja ya. Jadi caranya itu tadi cuman FAQ. Klik FAQ. CVE FAQ. Di sini ada FAQ, klik FAQ. Nanti di sini ada caranya kontak. Wah, can hacker use this to break into my network? Ini kalimatnya, ini bahasa yang dipakai bahasa ini ya, bahasa legal formal. Bahasa sederhananya jawabnya iya gitu sebenarnya. Can hacker use this? Yes, sebenarnya yes sih. Cuman dia muter-muter bahasanya.
Oke, ini beres. Jadi untuk pemilihan exploit kita pakai CV pada dasarnya. Untuk evaluasi exploit bisa apakah exploitnya stabil, tidak menyebabkan kerusakan pada sistem dan sebagainya. Deteksi pertimbangkan kemudian exploit terdeteksi oleh sistem deteksi intrusion. Intrusion detection system itu salah satunya adalah Snort. Jadi ini dipasang sih. Teknik modifikasi exploit, bahasa pemrograman kayak C atau Python. Gunakan debugger untuk lacak eksekusi exploit, identifikasi masalah, pengujian lingkungan terisolasi. Terisolasi artinya dia ketutup ya, jadi nggak ada yang bisa masuk kecuali dia aja. Ini yang saya pakai ini terisolasi di dalam intranet soalnya. Jadi servernya ada di sini nih, bentar. Sorry, ini servernya. Servernya lokal, nggak bisa dari luar, nggak bisa masuk sih. Jadi ini kalau kita latihan mainnya gini, isolasi. Oke. Ini mah biasa. Tool yang digunakan bisa pakai Metasploit, Pursuit, Nmap, Nessus, Debugger. Dari tadi saya makanya Nmap sih. Metasploit bisa dipakai juga. Saya kasih lihat Metasploit berarti ya. Metasploit lebih ganas sih sebetulnya. Coba. Oke, kita udah masuk ke sini. Oke. Kita coba MSF console. Oke. Harusnya kasih kata-kata thank you biar dia nggak ngamuk. Suka digituin sih. MSF console thank you. Nanti dia bilang kamu lupa ngasih saya kalimat thank you gitu, suka gitu sih. Nah ini Metasploit framework bisa kita pakai buat ngevaluasi tadi apa SMB segala macam bisa. Coba kita kerjain ya. Iya, lama banget. Oke, udah mulai masuk. Nah, udah mulai masuk di sini. Ini I love shell. I love shell. Ini shell tuh apa sih namanya? Kerang. Iya, belum keluar. Jadi dia sudah nyediain banyak exploit. Ada 2.496 exploit. Payloadnya ada 1.610 payload. Ada macam-macam nih. Oke, cuman belum keluar nih, lama. Nah, sekarang kita harus nyari caranya gimana supaya kita bisa pakai Metasploit framework ini buat ini udah ada ininya lah, pakai ini aja deh, cobain. Kita akan belum saya edit. Ini harus diedit dulu nih. Wah, parah. Ini saya coba edit bentar ya. Ini yang dirubah. Ini kan ini bukan formatnya wiki soalnya. Ini saya rubah jadi wiki nih. Apakah Metasploit framework adalah platform open source digunakan oleh ini? Mengapa Metasploit penting buat ethical hacking? Karena ini pertama buat menentukan kerentanan. Ini saya lagi ngerubah format supaya tulisannya jadi formatnya wiki ya. Memvalidasi temuan. Terus uji keamanan. Jadi sambil ngajar sambil benerin wiki. Ini wiki saya sih. Terus mempelajari teknik hacking. Komponen utamanya dari Metasploit framework adalah konsol interaktif, interface-nya teks, oke. Terus ada modul exploit, bisa kita pilih.
apa yang mau dieksploit. Nanti kita akan coba yang dieksploit ini ya, file sharing pakai window tadi, pakai Samba. Terus kita bisa milih payloadnya apa. Ini bisa ada modul tambahan buat nge-scan dan sebagainya. Ada tool buat encoder, ini bisa macam-macam lah. Bisa membuat obfuscate, itu membuat jadi samar lah, kira-kira kayak gitu. Oke, ini contoh pemakaiannya di Kali Linux. Ini Kali Linuxnya 2403, jadi tahun lalu. Sekarang udah 2025. Parah ya. Ini kita bisa buka dari konsol. Ini konsolnya Kali. Ketik aja MSF console. Terus kita kalau mau port scanning, dia bisa panggil nmap dari sini, use nmap. Terus remote host yang mau dihajar tuh rhost apa, run. Udah, itu buat pakai nmap. Nah, kita akan, ini SSH login. Gimana tadi? Oke. Nah, di sini exploit yang lain, use auxiliary scanner SSH login. Hostnya adalah 192.168.100, tapi nanti saya rubah ke 09. Username-nya Ono misalnya. Nah, terus sekarang passwordnya adalah user shares wordlist rockyou.txt. Ini bisa dipakai, atau kita bisa mengeksekusi payload. Oke. Ini eksekusi payload, exploit multi-handler. Kita reverse TCP supaya kita punya sambungan dari sana. Ya gimana, kita kayak punya sambungan ke sana tapi dari sini, itu kita kebalik lah kira-kira, reverse TCP itu. Nah, terus kita bisa jalanin dari terminal lain pakai NC buat ngirim. Oh, NC udah saya demoin ya. NC lucu sih sebenarnya. Oh, ini harus minus. Ya, sementara segini dulu lah yang saya ini ya. Ini tambahin lagi lah. Gunakan secara etis, terus belajar, ikut perkembangan. Sumber belajarnya dari sini. Nah, udah capek segini dulu lah. Saya save dulu daripada capek. Ini udah rapi kan? Tuh, udah lebih rapi daripada yang tadi. Oke. Ini, kemudian ini eksploitasinya. Jadi kalau pakai Metasploit tinggal nulis kayak gini-gini. Kita nggak, jadi segala macam jadi satu di Metasploit. Pada dasarnya Metasploit itu kayak platform, bisa ngerjain macam-macam. Coba kita, iyalah. Kali. Ini udah keluar. Oke. Kita coba praktekin yang ini tadi. Use rmap, rhost apa? Sorry, salah. Use nmap. Bisa nggak ini nggak bisa di clear soalnya nih. Wah, kacau deh. Use nmap. Ngamuk dia. Ngamuk dia. Nggak mau dia use nmap. Use nmap nggak mau. Ini aja lah. Ini kita berusaha ngejebolin pakai SSH login. Username-nya root, passwordnya user share wordlist rockyou.txt. Ini di Kali Linux harusnya biasanya rockyou.txt itu ada di user share wordlist.
di Kali Linux. Kita coba auxiliary scanner SSH login. Kita cobain ya. Coba lihat lagi, use auxiliary. Paling enak copy paste. Ya, gini aja deh. Soalnya kalau buka ini berat, coba kita coba ya. Buka, bisa nggak? Ini berat banget sih soalnya. Kagak nyala. Rockyu.nya caranya di mana? Rockyu ada di sini. Paling gampang gini cara nyari. Wah, dapetnya ini. Kita buka lagi lah. Oke. Zoom in. Jadi di Linux tuh ada aplikasi namanya Locate. Bisa Locate Rock aja ya. Which banyak. Clear lah ya. Rockyu. Ini dia. Ini dia. User share wordlist rockyu.txt gz. Dia kondisinya masih gz, berarti harus saya buka dulu. User share wordlist clear layar ls. Ini ada rockyu.txt gz. Unzip rock. Oh, oke. Ya, unzip rockyu. Oke. Permission deny lagi. Sudo unzip rockyu kali. Oke. Jadi harus dibuka dulu. Dia kondisinya masih rockyu.txt.gz. Untuk bukanya pakai gunzip, unzip, tapi harus sudo dulu supaya bisa nge-write ke situ. Sekarang harusnya kebuka. Nah, udah kebuka. GZ-nya udah hilang. Kita bisa lihat isinya cuma gini doang sih. Bisa bikin sendiri juga kali. Nih, tuh. Isinya cuma gini doang, tapi banyak banget sih. Rockyu tuh isinya banyak banget, nyebelin gitu. Banyak banget. File text gini doang sih. Nah, kalau udah tahu kayak gini, ini kalau kita perhatiin ya, ini tolong perhatiin aja. Ini adalah dictionary lah, daftar kata-kata yang bisa dipakai buat ngejebolin password. Cuman kalau kita perhatiin, satu password satu teks gitu. Teksnya teks, ada hurufnya semua. Ada huruf, angka, tanda baca, terserah. Tapi yang nggak ada di sini adalah yang ada spasi, nggak ada kalau kita bikin password dikasih spasi aja, dia nggak bisa. Jadi hampir semua brute force nggak akan bisa ngejebolin password yang ada spasinya. Gitu sebenarnya. Jadi kuncinya sederhana sih sekarang. Jadi kalau mau selamat, jadi passwordnya bisa seenak jidat tapi dikasih spasi. Misalnya saya cakep banget, saya spasi cakep spasi banget. Nah udah, nggak bisa dijebol, pakai apa juga nggak bisa dijebol. Soalnya software yang buat ngejebol semuanya nggak berasumsi kita pakai spasi gitu. Tapi harus dites dulu, bisa nggak gue bikin user pakai spasi gitu. Coba gue tes dulu ya. Sudo su. Jangan di sini lah. Nggak apa-apa lah. Di layar. Add user. Misalnya tes. Ini saya kasih password. Ini spasi percobaan. Ini spasi percobaan. Bener bisa. Yes. Oke. Jadi saya bikin user namanya tes tadi ya. Coba gua kalau SSL ke diri sendiri bisa nggak ya? Tes at localhost. Nggak mau dia. Salah. Coba di sini. Nih ya.
sudo su add user test ini spasi ulang. Ini spasi percobaan. Ini spasi percobaan. Oke. Jadi add user, saya kasih nama usernya tes, passwordnya ada spasinya nih. Ini spasi percobaan. Sekarang saya akan SSH ke diri sendiri ya. SSH tes add localhost. Yes. Ini spasi percobaan. Masuk. Jadi bisa kita pakai password pakai spasi, dan kalau passwordnya pakai spasi itu rata-rata program buat brute force tidak nyangka bahwa passwordnya ada spasi sih sebetulnya. Coba ya cek, semua dictionary nggak ada spasinya soalnya. Jadi selamat sebetulnya. Cara menyelamatkan dirinya pakai spasi doang sih sebenarnya. Itu aja sih. Itu saya diajarin siapa kemarin ya? Pak, gampang Pak sebenarnya, kasih aja spasi. Alah, oh gitu doang. Iya, coba cek semua dictionary, nggak ada spasinya itu. Ya sudah. Udah kalau mau global gini caranya. Bikin kalimat yang panjang. Gue spasi adalah spasi anak spasi yang spasi paling spasi pandai spasi di kelas. Udah deh. Jadi bikin kalimat yang gombal kayak gitu sebagai password pakai spasi. Udah, nggak bisa dijebolin. Deh, gampang. Gitu ceritanya. Iya, pakai frase aja, parafrase. Kalau mau bikin ini, bikin apa? Apa tuh? Pantun. Oke, ini udah beres. Saya belum ngasih lihat. Sorry, tadi saya pengen ngasih lihat ini ya. Oke, saya akan coba ngasih lihat ini. Saya akan coba ngejebolin use auxiliary scanner SSH login. Coba. Use. Wah, ini harus taruh di atas, ini nggak bisa. Aux. Mau nggak mau jalan. Alas ya. Oh. Auxiliary. Bener nggak nulisnya? Auxiliary /scanner /ssh salah SSH login. Bener ya? Coba lihat. Scanner SSH login. Oke, mana tadi teh? Ini ya. Enter. Dia dapat sekarang airhost. Saya akan ke 03. 03 adalah komputer yang saya pakai nih. Dari Kali Linux akan masuk ke 03. Set airhost 192.168.03. Dah. Terus sekarang saya harus ngeset username Ono. Salah. Set username Ono. Oke, udah. Sekarang set password user share wordlist rockyou.txt. Sorry. Set password. Jadi passwordnya saya mau ngejebolin user share. Buat tadi. Oh, password pakai S. Sorry, salah. User share wordlist. Rockyou.txt. Oke, sekarang run.
Oh, nggak usah pakai S. Eh, ya udah, nggak apa-apa lah. Run. Oh, ini salah soalnya passwordnya. Nah, jadi salah ini. Kok nggak keluar? Passwordnya ono. Goblok. Jadi harusnya nggak pakai S ya di sini. Harusnya, oh apa sengaja waktu kemarin saya tambahin S biar nggak jalan. Ini saya tengah tambahin S, makanya tadi saya rada ragu-ragu, kok ini pakai S gitu ya. Tapi ini kenapa nggak jalan ya? Harusnya keluar sesuatu, ini nggak keluar nih. Udah 100% komplit, auxiliary module auxiliary komplit, tapi nggak keluar passwordnya apa? Harusnya keluar sih. Atau di word listnya di rock queue-nya nggak ada password saya. Walaupun passwordnya gampang sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 doang. Tapi nggak keluar. Ini nggak keluar di sini. Oke, cuma stop sampai situ aja. Oke, coba run lagi. Nggak mau. Coba kalau saya ganti air hostnya. 9. Run. Sama nggak mau. Sama sih passwordnya sih sebetulnya. Wah, kacau nih. Coba saya ganti lagi ke 190. Run. Ih, lama. Nggak dapet. Kenapa nggak mau ya? Ini lagi nggak tahu nih. Jadi kondisinya nggak keluar. Nah, terus atau kita lihat lagi di rock listnya. Coba. Oke, nggak keluar loh. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paling duluan lagi. Nggak keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6 padahal. Itu passwordnya itu doang sih. Karena ini di rumah dan itu anaknya baik semua kan. Jadi nggak ada yang ngehack. Kalau ngehack paling bilang papahnya dulu. Ah, minta akses ke file sharing dong. Ya udah dikasih aja. Oke, ini lagi bingung kenapa nggak keluar. Tapi kira-kira caranya kayak gitu, tapi kondisinya nggak keluar kalau sekarang. Jadi saya belum tahu kenapa bisa nggak keluar. Sorry. Nih. Oke, coba kita tes Samba ya. Coba kita tes Samba. Exploit Samba. Oh, ini mah exploitnya langsung. Wah, MSF console lah. Kalau nggak jangan gitu. MSF console. Samba. Sambe lagi. Samba. Oke, kita percobaan ini ya. Use Accelerate Scanner SMB login. Cobain. Use. Aduh, harus digini lagi, taruh di atas lagi. Use auxiliary scanner SMB login. Kita pindah. Oh, kita harus keluar dulu, exit dulu ya. Halah.
Kita akan coba Samba sih sekarang. Mudah-mudahan ada sesuatu yang ada hasil lah. Dari tadi kagak ada hasil. Kunaon. Ya, lama. Jadi cuma gini doang sih perintahnya. Use auxiliary, scanner, SMB login, udah gitu kita set air host, kita set portnya 445, udah gitu SMB usernya apa, terus SMB passwordnya bisa aja ke meminta ROQ. Waduh, ini soalnya beda komputer nih, seru urusannya kalau udah kayak gitu. Ini udah masuk ya. Ntar, minta ROQ ya. Serius amat tuh hidup. Oke. S-Copy ROQ. Saya harus pindahin ke komputer yang saya pakai buat Zoom dulu nih. Soalnya beda komputer. 3. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada Android 133 MB, men, nggak bisa. Nggak bisa. Mabok ngirim segini gede mah. Jadi nggak rekomen dikirim di ini 133 MB, lo geblek aja taruh di ini chat. Jadi kondisinya gede banget. Gue pikir kecil, ternyata gede. Sorry, tidak rekomen. Jadi mendingan nginstall ini aja lah, nginstall kayak Linux sudah ada di user share word listnya, udah ada ROQ kok. Jadi ini carinya di mana? Di Kali Linux. Ini Kali Linux di sini nih kalau mau tahu. Lu cari di Google, tulis Kali Linux, download get Kali Linux. Oke, ini kan ada installer image, klik installer image. Di sini x86 yang ada, x86 64 bit, download pakai torrent, terus ambil pakai, ini bukan ISO bentuknya, torrent. Nanti torrentnya dapatnya ISO. ISO-nya nanti bisa diinstal. Ini kalau saya kan installnya di VirtualBox ya. Jadi bisa diinstal di VirtualBox, sudah dapat sih. Gedenya sekitar 3 giga lah kalau nggak salah. Lumayan. Oke, ini saya akan percobaan lagi, tapi sekarang saya akan coba pakai mana tadi? Ini ya. Use auxiliary scanner SMB login. Tadi mana? Nih, oke. Use auxiliary scanner SMB login. Ups, salah nih. Auxiliary, gini nulisnya yang benar nih kayaknya. Oke, benar. Jadi kalau salah ngetik ya, salah hurufnya kebanyakan satu nih tadi. Sekarang kita harus, udah ini beres. Sekarang kita harus set air host sama airport. Air host adalah remote host, airport adalah remote port. Oke. Remote hostnya 192.168.0.9. Coba set air host 192.168.0.9. Set airport. Portnya 445. Oke, benar 445. 445. Oke. Sekarang SMB user. Set SMB user mono. Oke. Sekarang set SMB pas. Saya akan kirimnya pasnya ke ini ya. Ke mana sih tadi? ROQ. Iyalah, mana sih? Nih. Pas user share word list
Rock you. Run. Dia nggak mau. Fail. Baca ini, user sell wordless rock you. Coba saya ganti. Satu, dua, tiga, empat, lima. Run. Kok dia? Oh iya bener ya. Oh, username-nya ngaco ini. Kok gitu ya username? User. Ininya ngaco nih. Ada titik slash-nya. Kok ada titik slash-nya sih? Iya, cuma gini doang kan? Ini ada titik slash yang bikin ngaco. Kenapa ya? Kopi. Mau nggak? Sini. Saya tanya ke Grok ya. Grok kadang-kadang suka mau. Soalnya. Kalau ini nggak mau lah. ChatGPT mah rada-rada ya. Mengapa fail? Iyalah. XPDB. Nggak mau di copy paste ya. Waduh. Susah deh. Ini sih yang bikin gara-gara ini kenapa ada titik slash ono. Ini kalau ononya sih nggak apa-apa. Titik slashnya ini bikin kacau nih. Nggak mau Nah apa ya? Coba. Bentar. 6789. Passwordnya kalau nggak salah itu. Tetap salah. Oh, ini bener. Satu prestasinya buat successful. Jadi ini bener, ini sukses. Yang ini kan fail. Yang ini sukses. Jadi passwordnya adalah 109 rupanya. Makanya dari tadi salah karena passwordnya sampai 6 doang. Jadi yang benernya yang ini. Terus satu kalinya buat successful. Di sini sukses, yang ini fail. Oke, akhirnya berhasil. Jadi kuncinya di sini doang sih. Passwordnya sampai 9, saya udah lupa. Saking passwordnya ditaruh di database, jadi nggak pernah mikir. Tapi ini jadi, ini perhatiin ininya plus, yang ini minus nih. Yang fail minus, yang plus hijau sukses. Gitu. Beres ya. Oke, akhirnya ada yang sukses satu hari. Oke, ada lagi nggak? Coba kita lihat lagi. Ini udah, mentasnya udah. Oke. Udah jam 9. Sorry, gue udah ngantuk. Saya tuh tidurnya jam 9 soalnya. Oke, sebelum saya tutup, pastiin Anda register di ini opencourse.itts.ac.id, masuk ke course-nya ethical hacking 225. Ini ya, ethical hacking. Jadi caranya adalah masuk ke course apa aja, terus ganti angkanya 103 di sini. Oke. Jadi caranya, jadi misalnya kita masuk ke course SMA. Ini SMA. Ini kan angkanya 19, di sininya 19.
Jadi open course opencourse.itts.ac.id/course/view.php tanda tanya ID 19. Ini diganti, 19-nya diganti sama 103. Enter. Akan masuk ke ethical hacking yang 2002-5. Di sebelah kanan atas sini, di sebelah kanan atas tuh ada enroll me. Terus enrollment key-nya adalah ITTS 2023. Ingat 2023 bukan 2025 ya, 2023. ITTS-nya ITTS besar 2025 akan masuk ke sini. Ini saya mau ngecek aja. Pasti namanya ada di sini ya. Ada Wildan, ada Haikal, ada Ilyasa, ada Fauzan, ada Muhammad Azka, ada Muhammad Bintang, Didi Safrudin, Aziz Fakih, Noval Fatur Ramadan, Hafiz, Ahmad Hizbullah, Ramadian, ada Hanrinov, ada Pandu, ada Arif, ada Andi Liani, Lukman Lukito, Fadil, Mizanul Kubo, ada Ibnu Makmu. Ini semuanya. Ada yang 14 jam yang lalu login, 8 hari yang lalu Ilyasa, ada yang 5 hari, ada yang 1 jam yang lalu, 14 hari yang lalu, dan seterusnya. Oke. Oh, ini ada yang halaman kedua. Oh, banyak tuh. Halaman kedua ada Reza, Febrianto, Rianto, ada Robi, ada Muhammad Fatur, Eral, Farel, Fajar, Ahmad Sidik, Anal Haq, Muhammad Saifuddin, dan Sangga Wijaya. Oke. Ini Sangga kalau nggak salah ngirim harddisk deh. Kalau nggak salah nih ya, ngirim harddisk. Udah saya kirim balik harddisknya. Kalau nggak salah. Di Tangsel. Pamulang kalau nggak salah nih. Harddisk sudah saya kirim balik nih. Terus kita lihat grades-nya. Pastiin Anda ngerjain kuisnya. Nih, wow. Ilyasa udah 3 aja 100-100an. Ramadian 90, ini segala macam, Robi 100-100. Harus sampai ini ya, nilainya bagus di sebelah sini. Oops, sorry. Nah ini karena baru sedikit yang kerjanya masuk, nilainya baru 4. Jadi 4. Nilainya masih 1 digit. Oke. Tapi ya wajar lah, masih baru dikit. Tapi kalau mau iseng, tolong dikerjain. Ini ada 20-an kuis sih sebenarnya. Ini cuma 10 soal, 24 jam ngerjainnya boleh. Boleh nyontek, boleh copy paste, boleh tanya temen, boleh apa aja. Terserah, ini nggak masalah. Dan boleh berkali-kali, yang diambil nilai tertinggi. Gitu. Beres ya? Oke, sayanya udah teler nih. Saya tutup dulu sampai sekian. Kalau ada yang pengen ngirim harddisk kayak Sangga, kalau nggak salah Sangga ngirim harddisk sih. Bener nggak sih? Coba gue lihat. Nggak ada. Kertasnya ada di mana lagi? Ya udah, nggak ketemu. Coba lihat. Nggak kelihatan, kecil banget tulisannya. Ya coba atau saya lihat deh. Bentar, buat ngecek doang. Dokumen. Oh ini dia bener, Sangga nih. Iya bener ya. Udah dikirim. Zoom. Gitu. Ini Sangga di Geraha Indah 2 Pamulang, Blok 3 nomor 20 Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Ini nomor teleponnya udah dikirim harddisknya balik. Kemarin kalau nggak salah kirim baliknya. Oke. Buat yang lain kalau pengen ngirim harddisk silahkan kirim harddisk. Tapi pastiin dikasih ini ya, anti statik, dikasih bubble wrap yang banyak. Jangan Sangga cuma pakai 2 bubble wrap, gila juga lu berani mati pada. Untung pas dicek masih sentinelnya masih 100. Wah, selamat lu. Kalau kayak kemarin yang 2 tera langsung 0 jeblok, wah pening itu urusannya. Gitu. Oke. Saya tutup dulu sampai sekian. Terima kasih banyak.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya live juga ya. Ini Thailand nih, pengen tidur.